Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Salatu abdin qallat khilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahi likulli karbin azim. Fafarriz ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Segala nikmatnya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap salat kita hantarkan salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ketahuilah bahwa Nabi pernah berkata, pernah bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Pemirsa TPRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menciptakan sekelompok malaikat yang tugasnya khusus. Tugas ini tidak dilakukan oleh malaikat-malaikat lain, tetapi tugas ini hanya terkhusus untuk malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah ini. Apa tugasnya? Yaitu mencari berkeliaran, sayyahina fil ardi. Dia cari orang-orang, dia temukan orang-orang yang lidahnya bergerak, yang lidahnya pada masa itu melantunkan salawat-salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk apa dia mencari? Lalu dia tulis sayyahina fil ardi. Dia tulis, dia cari orang-orang yang ada di permukaan bumi ini. Dia tulis namanya, nama orang tuanya, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Bukan hanya nama dia disebutkan, tapi nama orang tuanya. Untuk apa? Yuballighuni min ummatis salam. Disampaikan ucapan kepada Rasulullah bahwa Fulan bin Fulan telah bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Nabi Muhammad mendengar siapa yang bersalawat kepadanya, siapa yang menyampaikan salam kepadanya. Oleh sebab itu malaikat ini yang bertugas. Ini menjadi jawaban bahwa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan bahwa para syuhada mereka mati setelah itu. Tidak, tapi mereka memiliki kehidupan yang kita tidak sadar kehidupan itu. Begitu pula baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Rasulullah jasadnya tak ada di muka bumi ini. Beliau meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, tetapi sampaian salam, ucapan salam-salam kita senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap saatnya. Kapan? Ketika kita berucap salawat, nama kita, nama orang tua kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan melalui malaikat ini, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagian ulama mengatakan di antara wujud kesempurnaan berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya sekalipun dia sudah wafat orang tuanya itu, yaitu sering kali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat seseorang kepada Nabi Muhammad akan menyampaikan salawat itu kepada Nabi Muhammad, nama dia dan nama orang tuanya. Nama orang tuanya dikenal oleh Nabi Muhammad, Fulan bin Fulan, karena itu Nabi bangga. Andai kata orang yang bersalawat ini mendapatkan dosa yang berlimpah banyaknya, Nabi memohonkan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni orang tersebut. Andai kata orang ini adalah orang yang soleh, yang baik, maka Nabi tersenyum menerima salawat dan salamnya. Oleh sebab itu seraya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal ummahat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat memuliakan ayah dan bundanya. Karena itu salawat ini juga dahsyat ketika diamalkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal ummahat. Salawat yang lain yang disampaikan oleh para ulama juga ada. Di antaranya adalah salawat Ibnu Thahir, di mana pengarang kitab Sulamut Taufik pernah mengucapkan salawat.
kepada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad salata 'abdin qallat khilatuhu wa Rasulullah wasilatu fa anta ya ilahi likulli karbin 'azim fafarris ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Membacanya Allah akan berikan jalan keluar bagi mereka yang mendapatkan masalah. Membacanya Allah akan hindarkan dari segala penyakit, termasuk penyakit-penyakit menular yang kita tidak inginkan. Inilah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis, yaitu tentang Al-Qur'an. Di mana hadis ini bercerita tentang bagaimana ketika orang mengamalkan Al-Qur'an, tenangnya di hati mereka, mendapatkan kelapangan di dada mereka. Inilah yang disebut dengan hadis itmi'nan wa khusyu' bi qiraatil Qur'an. Tenang, kemudian lapangnya dada ketika dia membaca Al-Qur'an. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat. An Abdullah ibni Mas'udin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Iqra' alayya." Qala qultu aqra'u alayka wa alayka unzila. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Faqala faqara'tu an-nisa hatta idza balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala li kaffa aw amsik fara'aitu 'ainaihi tadrifan. Rawahu Muslim. Ada hadis yang bercerita dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi, termasuk dia turjumanil Quran, orang yang menyaksikan Al-Quran turun. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi, di mana dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang luar biasa dengan Al-Quran. Ketika lihat Al-Quran turun, dia senantiasa menyaksikan Al-Quran tersebut. Bagaimana sosok ceritanya Abdullah bin Mas'ud di hadapan Nabi. Dia diminta oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran. Kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Karena Allah akan menjamin rezekinya dengan membaca Al-Quran setiap malam, yaitu surah Al-Waqiah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud, dia termasuk orang yang ditanamkan oleh Nabi ketauhidan kepadanya. Satu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke rumahnya, di mana di situ adalah hari wafatnya Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau tidak takut ketika engkau meninggalkan anak-anak engkau dalam kondisi kecil-kecil, sedang mereka adalah perempuan-perempuan? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dia adalah termasuk sahabat Nabi yang sering kali asbabun nuzul turun ayat itu kepadanya. Nabi mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pernah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang mengamalkan Al-Quran, setiap malam membaca surah ini, maka jangan engkau takutkan kefakiran bahkan sedikit pun ketika engkau tinggalkan dunia tersebut. Nabi bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal waqi'ati, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah, lam yadurruhu faqra wala faqah, tidak akan dimudaratkan oleh Allah kefakiran. Lam yusibhu dalam riwayat yang lain, tidak akan ditimpakan kepadanya kefakiran ataupun kehabisan rezeki. Karena Allah akan menjamin rezekinya dengan membaca Al-Quran setiap malam, yaitu surah Al-Waqi'ah. Disitulah sebagian doa berisikan di dalam surah Al-Waqi'ah, isinya adalah berbicara tentang memelihara rezeki. Allahumma sunujuhana anil yasar, wala tuhinna bil iktar. Ya Allah, peliharakan kami dengan kemudahan,
dan jauhkan kami dengan kesusahan. Di mana surah Al-Waqiah ternyata solusi oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayatnya. Barang siapa melazimkan, meyakinkan bahwa setiap malamnya dia akan lantunkan surah Al-Waqiah, Allah pelihara rizkinya dari setiap saat. Allahu Akbar. Abdullah bin Mas'ud pernah dia datang kepada Rasulullah. Lalu Nabi berkata kepadanya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya. Subhanallah. Tidak ada sahabat yang memiliki posisi yang istimewa kecuali sahabat itu diminta oleh Nabi membacakan Al-Quran. Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, bacakan Al-Quran sedikit ayat kepada saya. Bingung Abdullah bin Mas'ud menjawabnya. Faqala qultu aqra'u alaika. Ya Rasulullah, bagaimana saya membaca Al-Quran kepada engkau? Wa alaika unzil, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada engkau. Saya menerima Al-Quran dari engkau, sekarang saya baca Al-Quran untuk engkau, sedangkan engkau mengetahui terhadap apa yang turun kepada engkau. Apa jawaban Nabi? Dengan bijaksananya Nabi mengajarkan luar biasa faidah-faidah, keutamaan-keutamaan bahwa kalau kita tak sanggup membaca Al-Quran, kita dengarkan Al-Quran dari orang lain. Nabi berkata, bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku kepengen sekali dengar Al-Quran ini dari suara orang lain. Bukan dari diriku tapi dari orang lain. Aku ingin dengar dari engkau wahai Abdullah bin Mas'ud. Terdiamlah Abdullah bin Mas'ud dengan ucapan Nabi ini. Artinya Abdullah bin Mas'ud adalah bagian orang yang sangat memiliki posisi kesayangan di hati Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud gemetar karena dia takut kalau ayat yang dibacakannya salah. Hadis ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya Al-Quran ketika orang membacakannya. Jangan sekali-kali menyakiti Al-Quran ketika Al-Quran itu dibaca. Terkadang kita menemukan acara-acara besar, Al-Quran dibaca, orangnya tak mendengar terhadap apa yang dibaca. Al-Quran dibaca, tapi kegiatannya macam-macam yang menghilangkan keberkahan daripada kegiatan tersebut. Al-Quran dibaca, idza quri'al Quran fastami'u lahu. Apabila Al-Quran dibaca, hendaklah didengarkan. Simak dengan baik. Lihat Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepada saya Al-Quran. Karena saya kepengen sekali mendengarkan bacaan itu daripada engkau. Abdullah bin Mas'ud sangat gembira. Sekalipun dia gemetar tapi dia bahagia. Dia membacakan ayat di samping kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Dibacakanlah oleh Abdullah bin Mas'ud. Faqala, kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, faqara'tun nisa. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Surah An-Nisa adalah surah yang keempat. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Surah keempat, rentetannya di dalam mushaf. Dibacakan surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dia baca ayat itu dengan lantunan-lantunan yang sering kali didengarnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud membacanya. Sungguh luar biasa Abdullah bin Mas'ud, andai kata kita mendengarkan riwayat-riwayatnya. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud menyentuh bacaan-bacaannya. Sebab itu bacaan orang yang mentadaburi jauh teramat berbeda dengan bacaan-bacaan kosong. Orang yang menghayati, menghafalkan, bahkan meresapi terhadap satu huruf yang dibacanya. Maka dia akan meneteskan air mata ketika ayat itu berbicara dengan ayat azab. Dia akan bahagia tersenyum ketika ayat itu berbicara tentang sorga. Dia akan betapa indahnya, betapa dahsyatnya ketika Al-Quran bercerita dengan sebuah cerita-cerita. Al-Quran berisikan cerita-cerita zaman dulu, zaman para nabi yang lalu. Al-Quran berisikan tentang cerita-cerita Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga bercerita tentang bagaimana sahabat-sahabat yang terjadi pada masa orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Dalam Al-Quran ada cerita Ashabul Kahfi, dalam Al-Quran ada cerita Jalut, dalam Al-Quran ada cerita Nabi Khidir, dalam Al-Quran ada cerita Luqman Al-Hakim. Semua ada dalam Al-Quran yang di dalamnya mengandung hikmah dan kebijaksanaan. Nah, ketika Al-Quran itu dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, rentetan demi rentetan didengar oleh Nabi. Lihat bagaimana sikap Nabi mendengarkan Al-Quran. Diam, menghayati. Ini catatan bagi kita seorang muslim. Kalau ada acara besar dibacakan Al-Quran, kita tenang. Kita dengarkan ayat tersebut. Karena keberkahan ada pada ayat tersebut.
andai kata tidak dibacakan ayat tersebut, belum tentu ada keberkahan di dalam sebuah kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada pada masa itu. Dibacakanlah. Qara'tu An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Hatta idza balagtu. Tiba-tiba sampai Al-Quran ini, ayat ini sampai kepada surah di mana ayat ini bercerita tentang sebuah rangkaian kesaksian di hari kiamat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud sampai merentehkan air mata. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Abdullah bin Mas'ud merenteh, membaca dengan penuh tadaburan. Bagaimana andai kata ji'na min kulli ummatin. Kami datangkan dari setiap umat bisyahid dengan kesaksian-kesaksiannya. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yang kami datangkan kepada mereka-mereka itu kesaksian-kesaksian. Tak ada lagi yang bisa didustakan ketika Al-Quran sudah bicara ayat ini. Bahwa setiap kita akan menjadi saksi di hari kiamat. Ketika Allah melakukan penutupan dunia ini dikiamatkan. Kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika ayat ini dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengeluarkan air mata. Bagaimana lanjutan cerita hadis ini? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Al-Quran ini mengandung luar biasa dampaknya ketika orang mendengarkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kita pemeliharaan diri, kita menjadi orang-orang yang terpelihara, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindarkan daripada penyakit-penyakit menular. Ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat tadi, lalu dilihat, faqalan Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud dengan suara yang terintih-rintih, faqala li kuffa aw amsik. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, hentikan wahai Abdullah bin Mas'ud. Bukan Nabi tak mau lagi mendengar, tapi Nabi tak tahan mendengar ayat itu bercerita tentang kiamat. Menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Kenapa? Ayatnya sangat menyentuh. Ayatnya menegur kita bahwa pakaifa idza ji'na. Bagaimana idza ji'na, apabila kami datangkan min kulli ummatin, setiap daripada sekelompok orang bisyahid, dengan kesaksian, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan dari mereka itu juga menjadi kesaksian. Bagaimana kita bisa berdusta kepada Allah andai kata kita mengatakan saya tidak melakukannya, sedangkan tangan kita mengatakan saya yang melakukannya. Andai kata kita mengatakan kita tidak berbohong, sedangkan lisan kita mengatakan saya yang melakukannya. Ketika mata kita mengatakan, kita bisa berselip lidah dengan mengatakan tidak melihatnya. Tapi mata kita mengatakan, saya yang menjadi saksi wahai Allah. Disitulah Rasulullah meneteskan air mata karena dahsyatnya ayat tersebut. Ayat inilah yang bercerita tentang kiamat, yang menegur setiap kita agar berhati-hati di dalam kondisi-kondisi tertentu. Ayat ini sebagian ulama mengatakan inilah hakikat daripada ketakwaan. Hakikat dari takwa menurut para ulama dari ayat ini, di mana seseorang yaitu merasakan bahwa hadirnya Allah pada setiap waktunya. Itulah yang disebut dengan maqam muqarabah. Maqam muqarabah adalah wa'budillah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau ibadah kepada Allah seperti engkau menyaksikannya. Itulah maqam musyahadah. Andai kata kau tak sanggup menyaksikannya, maka yakini bahwa Allah menyaksikan Anda. Itulah yang disebut muqarabah. Disinilah teks ayat ini bercerita, kesaksian ayat ini bercerita bahwa setiap orang akan datang kesaksiannya. Hadis ini disampaikan oleh Imam Muslim di dalam riwayatnya, bercerita tentang indahnya Al-Quran ketika dibaca. Apa maknanya? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak pesan di dalam hadis ini. Hadisnya pendek, tapi pesannya luar biasa. Yang pertama,
Al-Quran ini atharun adim ala nafsi bisimaihi. Al-Quran ini mengandung luar biasa dampaknya ketika orang mendengarkannya. Hati yang keras ketika dibacakan Al-Quran setiap saat dia akan lemah. Lihat ketika ayat-ayat turun bercerita tentang tabbat yada abi lahabi watab. Marahnya Abu Lahab ketika ayat ini turun karena dia dicela. Datang dia kepada Nabi dengan melemparkan kotoran yang tak melihat pada masa itu, waktu itu. Rasulullah sebenarnya ada di sampingnya. Dia membawa kotoran yang niatnya adalah ingin melempar kepada Rasulullah SAW. Tapi sesampai daripada mereka, dari Abu Jahal ke hadapan Nabi, para sahabat membacakan Al-Quran di sebuah rumah yang bernama rumah Arqam bin Abi Arqam. Dibacakan ayat-ayat itu. Ayat-ayat Al-Quran kemudian turun. Mereka mendengar, hati yang keras bisa melemahkan keadaannya. Karena itu atharun azim, bekas yang sangat luar biasa ketika seseorang membaca Al-Quran. Seorang anak ketika dikandung oleh ibunya, di dalam perut sang ibu senantiasa membaca Al-Quran. Kata orang kampung, kalau anak itu laki, bacakan surah Yusuf. Bukan kepengen dia tampan seperti Nabi Yusuf, tapi ingin kehidupannya bahagia. Nabi Yusuf lika-liku kehidupannya ketika masa kecilnya dia terpisah dengan orang tuanya. Masa besarnya dia sukses menjadi seorang Perdana Menteri di kawasan kerajaan yang pada masa itu melindunginya. Tapi luar biasanya lihat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dia dihormati. Sekalipun banyak lika-liku fitnah sebelumnya. Kata orang, baca surah Yusuf ketika anakmu itu dalam kondisi dikandung, dia adalah seorang laki-laki. Ada juga yang mengatakan bukan surah Yusuf, tapi baca surah Al-Fatih. Al-Fatah. Inna fatahna alaika fatham mubina. Kenapa? Agar Allah berikan kemudahan di dalam hidupnya. Macam-macam tajribah eksperimen orang ketika bicara terhadap atharun azim, bekas yang sangat luar biasa. Pada intinya Al-Quran ketika dibacakan mengandung kekuatan yang memang mereka bisa menggerakkan hati-hati mereka yang dahsyatnya, yang kerasnya, dia akan bisa menggerakkan sesuatunya. Itulah yang disebut dengan atharun adim fi nafsika. Karena itu ada sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggunakan cara di dalam pendidikan ruhiyah, yaitu dengan cara melakukan bacaan-bacaan Al-Quran pada setiap saatnya. Dibacakan Al-Quran setiap malamnya, ditadaburkan Al-Quran supaya ada perubahan terhadap sikap-sikapnya. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua, hadis ini menggambarkan kepada kita, an-nafsu tahtaju ila taghyir hatta la tamil wa takullu walidzalika kana khairul bashar yasma'ul Qur'an. Jiwa ini bisa labil. Jiwa kita bisa labil. Tidak semua kita selalu bahagia dalam kehidupan. Terkadang kita sedih, terkadang kita ditimpa masalah. Nah, salah satu menyeimbangkannya adalah seringkali mendengar Al-Quran. Kata sarah daripada hadis ini, karena hati kita, sikap kita memerlukan perubahan. Perubahan itu bisa didapat dari membacakan Al-Quran pada setiap saatnya. Kalau kita tak sanggup membaca Al-Quran, panggil anak kita. Anakku, bacakan Al-Quran pada ayahmu, pada ibumu. Dibacakan Al-Quran di sampingnya, kita dengar ayat-ayat Quran, artinya kita sukses mendidiknya. Dia bisa baca Al-Quran, bahkan dia bisa menghafalnya. Betapa indahnya, betapa bahagianya seorang orang tua menyaksikan anaknya bisa hafal Quran, bisa membacakan Al-Quran di sampingnya. Sebelum dia wafat, sebelum dia menutup hidup, dia sudah dengarkan ayat Al-Quran sebagaimana Nabi minta dengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Dibaca oleh anaknya langsung Al-Quran itu. Betapa indahnya Al-Quran ketika dia dibacakan. Dengan senangnya Al-Quran itu dibacakan oleh anaknya. Yang ketiga, terkadang kita perlu menghibur diri dengan cara mengundang orang lain agar kita bisa berbagi keadaan dalam kondisi tertentu. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya adalah Anda sekali-sekali mendengar bacaan Al-Quran itu dari orang lain. Jangan selalu Anda yang baca Al-Quran, tapi kita panggil orang lain agar kita merasa hati kita. Karena sebagian ulama mengatakan mentadaburi ayat yang kita baca sendiri
itu terkadang agak susah dibanding ketika orang membacakannya, apalagi suaranya bagus, indah, lalu kita mentadaburinya, itu jauh lebih baik kata ulama dibanding kita membacanya. Karena bisa jadi ketika kita membacanya, lisan lidah kita bertutur kata, otak kita berjalan untuk mentadaburinya, telinga kita mencoba untuk mendengarkannya. Tapi kalau ayat itu dibaca oleh orang lain bagaimana? Ketika dia dibacakan Al-Quran itu dari orang lain, hati kita akan menjadi merasa luar biasa ketika dibacakan. Kenapa? Karena ada otak yang lebih optimal, fokus ketika mendengarkan ayat-ayat itu tadi. Lalu apa kata Nabi? Dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang bisa membuat hatinya tenang adalah dengan zikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang bisa menenangkan adalah melalui Al-Quran Al-Karim. Dibacakan Al-Quran, hati Anda menjadi tenang. Maka Al-Quran adalah solusi bagi mereka yang galau, yang banyak masalah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat hati kita dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Penyakit-penyakit ria, sum'ah, uzub, takabur dan sebagainya diisi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kita menjadi orang-orang yang baik, soleh perilakunya, soleh lisannya, soleh seluruh daripada aktivitasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa yakum ajma'in. Aku qawli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.